Selanjutnya kita akan terus menjelaskan tentang Tuhan Yesus Kristus. Yaitu di masa depan pada hari penghakiman, akan ada banyak orang yang berkata, Tuhan, bukankah kami telah demi nama MU, mengucapkan nubuatan demi nama MU, mengusir roh jahat, dan melakukan banyak mukjizat demi nama MU? Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, enyahlah, aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian para pembuat kejahatan yang tidak menaati hukum Allah. Marka Marie kita lihat apa yang dikatakan dalam kekristenan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga yang dapat masuk. Artinya banyak orang yang mengenal dan mendengar tentang Tuhan Yesus. Tetapi mereka semua akan berkata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Namun mereka mungkin belum tentu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan berkata pada hari itu, Hari Penghakiman. Mereka berkata Tuhan, bukankah kami demi nama MU telah melakukan nubuat? Dapatkah demi nama MU mengusir setan? Dan melakukan banyak mukjizat demi nama MU. Tetapi Tuhan berkata enyahlah, aku tidak mengenal kalian. Kalian para pembuat kejahatan yang tidak menaati hukum Allah. Lalu orang seperti apa yang bisa masuk ke kerajaan sorga? Yaitu setelah percaya kepada nama Tuhan Kristus. Menjadikan dirinya orang yang tidak lagi berdosa. Karena setelah percaya kepada nama Tuhan Kristus, adalah orang yang telah berusaha semampunya untuk menaati hukum Allah. Artinya, dengan kata lain, karena nama Tuhan Kristus, barulah orang yang menjadi ciptaan baru yang dapat masuk ke kerajaan sorga. Misalnya hari ini banyak agama yang menyebut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tetapi di dalamnya tidak ada kehidupan yang baru lahir. Tanpa kehidupan yang lahir dari Roh Kudus, seseorang tidak dapat masuk ke kerajaan sorga. Karena orang yang masuk kerajaan sorga haruslah yang lahir dari Roh Kudus. Artinya, Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang dapat masuk. apa itu melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah agar semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi orang yang memperoleh kehidupan kelahiran kembali karena percaya kepada Tuhan. Orang seperti itulah yang dapat masuk. Bukan berarti banyak orang yang mendengar tentang Yesus, lalu berkata aku mengusir setan demi nama Yesus. Aku menyembuhkan penyakit demi nama Yesus. Aku demi nama Yesus melakukan mukjizat. Apakah ini bisa membuat masuk? Tidak bisa, kecuali dia dengan berbagai mukjizat. Karunia seperti mengusir setan ini hanyalah untuk membuktikan bahwa orang tersebut menerima kehidupan baru dari Tuhan. Tetapi jika seseorang meskipun dia mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, segala macam hal dia lakukan, tetapi jika tidak menjadi ciptaan baru karena percaya kepada Tuhan, maka pengusiran setan dan segalanya itu tidak ada gunanya bagi dia. Semua karunia yang kita miliki melayani satu tujuan, yaitu agar kita menjadi orang yang lahir dari Roh Kudus. Melayani kehidupan ciptaan baru. Bahkan saudara Heber yang terus menyampaikan kebenaran. Semuanya melayani satu hal, yaitu demi Injil, agar saudara-saudari percaya pada Injil dan mendapatkan kehidupan kelahiran kembali. Dan melayani agar kehidupan kelahiran kembali ini dapat terus bertumbuh. Jika bukan agar kehidupan saudara-saudari semakin dewasa, tumbuh menjadi serupa dengan gambar kehidupan Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus Kristus, maka kebenaran yang disampaikan saudara Heber tidak ada gunanya. Maka kebenaran yang bermanfaat adalah saudara-saudari terus mendengarkan, dan kehidupan terus bertumbuh, membuat buah di dalam kita dan kehidupan di dalam kita semakin menyerupai Tuhan. Maka kebenaran yang kita dengar itu bermanfaat. Dengan demikian kita mengerti, mendengar firman Tuhan, lalu dapat menaatinya sehingga memperoleh kehidupan ciptaan baru. Inilah yang menjadi kehendak Allah. Orang seperti itulah yang dapat masuk ke kerajaan sorga. Tuhan berkata bukan begitu. Jika seseorang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Hujan lebat turun dan banjir datang. Hantaman hujan besar dan banjir. Badai menerjang, mencegah agar tidak roboh. Tetapi jika seseorang mendengar firman Tuhan, namun tidak menaatinya, itu seperti sebuah rumah yang tidak dibangun di atas fondasi. Langsung membangun rumah begitu saja. begitu anjing bertiap langsung runtuh. Lalu apa artinya ini? Mendengar ajaran Tuhan. Orang yang harus taat hanya bisa dikatakan, orang ini mendengar ajaran Tuhan. Lalu pergi percaya kepada Tuhan. Setelah percaya, di dalamnya memperoleh Kristus Tuhan. Maka itu sama dengan hidupnya memiliki fondasi. Seperti sebuah rumah yang memiliki dasar. Jika mendengar firman Tuhan, namun tidak mau percaya kepada Tuhan, Tidak mau meninggalkan segalanya untuk mendekat Tuhan. maka hidup di dalamnya tidak memiliki fondasi. Hidup tidak memiliki fondasi. Hanya bisa dikatakan di dalamnya tidak menerima Roh Kudus yang melahirkan kembali dan Roh Kristus. Sehingga hidup tidak memiliki fondasi. Maka begitu angin bertiup, ia pun runtuh. Kita yang mendengar firman Tuhan harus meninggalkan segalanya untuk percaya Tuhan. Agar hidup di dalam kita memiliki fondasi. Yaitu memperoleh Roh Kudus dan Roh Tuhan. Dan fondasi ini sangat kokoh. Roh Kudus dan Roh Tuhan ada di dalam kita. Membuat roh yang baru diciptakan di dalam kita terus bertumbuh. Dengan demikian rumah kita ibarat seperti fondasi yang digali sangat dalam. Tidak peduli angin bertiup atau ombak menerjang. Segala macam guncangan tidak akan merobohkannya. Inilah tujuan kita percaya Tuhan. Yaitu agar hidup kita memiliki akar dan dasar. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.